Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Shaimin dan Shaimah saudaraku yang sedang menjalankan ibadah yang luar biasa di bulan suci ini, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Kita terus beramal meningkatkan amal di bulan mulia ini. Mari kita juga meniru apa yang dilakukan oleh sahabat mulia yang bernama Abu Talha, agar kita belajar, saatnya kita berlatih di bulan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Abu Talha saat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian belum mendapatkan kebajikan, belum mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Begitu ayat ini turun, dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Kemudian datanglah Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha ini adalah sahabat asli Madinah atau sahabat Madinah yang nantinya menikahi ibunya Anas bin Malik. Jadi dalam bahasa kita ayah tirinya Anas bin Malik. Orang kaya raya, orang kebunnya di mana-mana, hartanya banyak, emas, perak dan seterusnya. Abu Talha radhiyallahu anhu, dari sekian banyak kebun yang dia miliki, itu yang ingin dia infakkan. Karena ayatnya mengatakan bahwa menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Maka Abu Talha datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, dari semua kebunku yang paling aku cintai adalah kebunku yang bernama Bayruha. Bayruha adalah kebunnya Abu Talha, yang di dalamnya ada sumur, yang sumur itu dinamai Bi'r Ruha atau Bayruha. Nabi SAW suka masuk ke kebun itu, kemudian Nabi beristirahat, berteduh dari teriknya matahari, bahkan Nabi minum dari air Bayruha. Posisi Bayruha hari ini sudah masuk di dalam Masjid Nabawi. Kalau kita masuk hari ini di Masjid Nabawi, di pintu bagian belakang, pintu yang paling besar bagian belakang yang hari ini dikenal dengan Bab Malik Fahad. Begitu kita masuk, maka saf pertama yang ada karpet pertamanya itu ada ditandai, cuma tertutup oleh karpet, ditandai dengan ubin yang berbeda, modelnya berupa lingkaran-lingkaran, cuma tertutup oleh karpet. Di karpet yang pertama, dan itu untuk menandai dulu disinilah sumur Bayruha itu. Dan inilah sumur yang ada di tengah kebunnya Abu Talha yang paling dicintai Abu Talha, kebun itu, karena dia adalah kebun yang menghasilkan korma yang paling banyak dengan air yang layak untuk diminum. Abu Talha radhiyallahu anhu datang ke Nabi dan menyampaikan bahwa beliau ingin menginfakkan yang terbaik, persis seperti kalimat ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebaikan, belum sempurna mendapatkan kebaikan ini sebelum menginfakkan yang kalian cintai, harta yang kalian cintai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran kepada Abu Talha. Sarannya adalah, wahai Abu Talha, sodakohkan kebunmu ini untuk keluargamu, untuk kerabatmu. Oh, subhanallah. Ternyata dari sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa kalau punya harta, maka harta bisa diwakafkan untuk keluarga. Ini yang dikenal di dalam fikih wakaf dengan wakaf dzurri, yaitu wakaf untuk keturunan. Itulah mengapa nanti banyak sekali wakaf para sahabat selain wakaf khairi, yaitu wakaf sosial, juga wakaf untuk keturunan. Maka oleh Abu Talha, kebun itu diakadkan wakaf dan hasilnya diberikan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan ini sebagai pelajaran bahwa belajar untuk menginfakkan
sesuatu yang kita cintai. Artinya kita cintai malah kita lepas karena Allah. Dan pelajaran yang berikutnya adalah menjadi pelajaran buat kita untuk memperhatikan keluarga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang kalian tanggung, yaitu keluarga kita. Semoga menjadi pelajaran dari Abu Talhah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.